Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran retorika dakwah untuk membuat perubahan. Bab aspek pendukung lisan. Pembahasan aspek pendukung lisan ini merupakan inti dari retorika itu sendiri. Sebab hal ini berkaitan langsung dengan gaya dan penampilan di atas mimbar. Materi yang akan disampaikan akan menjadi menarik ataukah membosankan, sangat tergantung dari aspek ini. Oleh karena itu, khusus untuk aspek ini, penceramah harus memiliki perhatian khusus. Bagi penceramah pemula, harus banyak berlatih dan terus memperbanyak jam terbang di depan publik. Apa saja aspek pendukung lisan itu? Ada banyak perangkat yang diperlukan untuk pendukung lisan ini. Setidaknya ada 11 aspek. Namun dalam video ini akan kami bahas 3 aspek saja. 1. Pengaturan tempo pembicaraan. 2. Pengaturan intonasi pembicaraan. 3. Pemilihan variasi kata. 4. Kemampuan mendramatisir. 5. Penggunaan pertanyaan retoris. 6. Pengulangan kata-kata atau kalimat. 7. Penyeragaman akhiran kata. 8. Penyisipan jok atau lelucon yang segar. 9. Penekanan kata-kata kunci. 10. Penyisipan istilah asing. Dan 11. Penyisipan lagu atau sholawat. Banyak ya? Nah, silahkan ditambah sendiri kalau masih kurang. Banyak aspek-aspek pendukung lisan, tidak masalah. Makin banyak, makin bagus kalau kamu dapat menguasai. Sekarang marilah kita bahas satu persatu. 1. Pengaturan tempo pembicaraan. Yang dimaksud dengan pengaturan tempo pembicaraan adalah pengaturan cepat lambatnya alur pembicaraan kita. Penceramah atau mubalek yang handal tentu akan bisa mengatur kapan saat dia harus mempercepat tempo pembicaraannya, kapan memperlambatnya, dan kapan kembali pada tempo yang normal. Salah satu penyebab pembicaraan atau pidato terasa monoton, membosankan, adalah pembicara tidak memiliki kemampuan untuk mengatur tempo pembicaraan. Pembicara yang telah memiliki keahlian dalam retorika tentu sangat mahir memainkan tempo pembicaraannya. Permainan tempo pembicaraan ini bersentuhan langsung dengan perasaan audien atau pendengar. Emosi audien atau pendengar mudah sekali diaduk-aduk, mudah sekali akan dibawa kemana. Manakala penceramah mampu memainkan tempo pembicaraannya tersebut dengan baik. Agar kemampuan ini dikuasai, pembicara harus berlatih dengan menghayati dan merasakan materi-materi yang hendak diceramahkannya. Dalam latihan, pembicara harus menghayati dan merasakan betul mana materi yang memerlukan tempo pembicaraan yang cepat dan kapan dia harus memperlambat tempo pembicaraannya. Biasanya, materi yang memerlukan nada yang tinggi harus disampaikan dengan tempo yang lebih cepat. Namun setelah memasuki bagian-bagian yang penting dan memerlukan penekanan, maka tempo pembicaraan harus diperlambat. 2. Pengaturan intonasi pembicaraan. Yang dimaksud dengan pengaturan intonasi adalah pengaturan tinggi rendahnya suara yang dikeluarkan. Ketika berceramah, pembicara yang handal, mubalek yang sudah mahir, tentu akan mampu mengatur volume suaranya. Kapan saat meninggikan suaranya, kapan harus merendahkan suaranya,
dan kapan harus kembali dengan suara yang normal. Intonasi ini merupakan bagian dari retorika yang memiliki daya tarik tersendiri. Dari aspek bahasa, intonasi memang berperan untuk menentukan maksud dan pembicaraan agar lebih mantap dan berkesan. Dari aspek bahasa, intonasi memang berperan untuk menentukan maksud dari pembicaraan agar lebih mantap dan berkesan. Dari sudut retorika, fungsi intonasi tentu tidak sekedar itu, namun juga untuk mempercantik penyampaiannya. Oleh karena itu, permainan intonasi harus benar-benar dikuasai oleh pembicara, oleh mubalik, supaya dapat mempengaruhi perasaan audiens. Pengaturan intonasi terkait langsung dengan pengaturan tempo pembicaraan. Pada saat tempo dipercepat, intonasi perlu dinaikkan. Ketika tempo diperlambat, intonasi perlu diturunkan, dan seterusnya. Bagi penceramah, latihan yang teratur diperlukan untuk penguasaan intonasi ini. Pembicara harus sampai menghayati dan merasakan bahwa pengaturan intonasi pembicaraannya sudah benar-benar dapat menyentuh perasaan pendengarnya. Sudah terdengar luas dan tidak nampak dibuat-buat, hanya sekedar untuk mencari perhatian. 3. Pemilihan variasi kata. Salah satu hal yang membuat pendengar cepat bosan adalah pembicara kurang pintar membuat variasi kata-kata. 3. Pemilihan variasi kata. Salah satu hal yang membuat pendengar cepat bosan adalah pembicara kurang pintar membuat variasi kata-kata. Sering kita jumpai penceramah atau mubalik yang muncul kata-katanya itu-itu saja, dan sering diulang-ulang di tempat-tempat lain yang berbeda-beda. Akhirnya pendengar bosan. Variasi kata dalam bahasa lisan tidak berbeda dengan pemilihan kata dalam bahasa tulisan. Penulis yang belum berpengalaman biasanya sering kesukaran dalam menyambung satu kalimat dengan kalimat berikutnya, sehingga kata penyambung yang muncul akan sama dan diulang-ulang. Misalnya, setelah itu, atau dengan kata selanjutnya, lantas, dan seterusnya. Dalam bahasa lisan, sering tidak disadari juga terjadi hal yang sedemikian. Untuk mengembangkan variasi pemilihan kata, yang harus menjadi pegangan adalah bahwa dalam bahasa Indonesia memiliki banyak kata padanan atau sinonim untuk maksud yang sama. Kita bisa memilih kata yang berbeda jika harus menggunakan dalam kalimat yang berurutan. Contohnya adalah, orang Islam harus memiliki ilmu yang tinggi, pengetahuan yang tinggi, tekad yang tinggi, semangat yang tinggi, keberanian yang tinggi, dan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi tantangan kehidupan yang semakin berat ini. Penggunaan kata tinggi dalam kalimat di atas memang tidak salah dalam konteks bahasa Indonesia. Namun dari sisi retorika, hal ini kurang menarik karena miskin dalam pemilihan variasi kata. Coba sekali lagi perhatikan pemakaian kata tinggi. Padahal kalimat di atas dapat dirubah variasi katanya menjadi, orang Islam harus memiliki ilmu yang tinggi, pengetahuan yang luas, tekad yang besar dan membaca, semangat yang berkobar, keberanian yang terus menyala, dan kesabaran yang tiada batas di dalam menghadapi tantangan kehidupan yang semakin berat ini. Kemampuan untuk memilih variasi kata memang sangat terkait dengan lama tidaknya jam terbang penceramah. Semakin sering berceramah, kepekaan terhadap pemilihan kata akan semakin tajam. Bagi pemula,
untuk mendeteksi kemampuan diri sampai di mana, harus mau mereka latihan ceramahnya. Lalu secara jujur, objektif membuat penilaian. Kalau perlu orang lain disuruh menilai. Mendengarkan ceramah atau pidato tokoh-tokoh terkenal, mubalek-mubalek kondang seperti Kiai Haji Zainuddin MZ, Ustadz Abdus Somad, Habib Muhammad Rizik Syihab, dan lain sebagainya, dapat memperkaya kemampuan kita di dalam berceramah atau pidato. Sampai di sini dulu, sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia. Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah. Sampai ketemu lagi insya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.